Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tentang aji sapu jagat yang digunakan untuk menundukkan ribuan bahkan jutaan orang. Nah, sapu jagat yang seperti apa akan kita bahas. Aji sapu jagat adalah ilmu untuk menundukkan dan menghancurkan musuh, bukan untuk menghancurkan dalam wujud fisik, tetapi di sini untuk menundukkan. Hampir sama dengan bolo sewu, tetapi di sini lebih dengan kita berada di posisi satu orang untuk menundukkan banyak sekali orang yang kita hadapi. Tetapi apakah hakikat seperti itu? Ini biasanya orang zaman dulu yang sudah memiliki jabatan, baik di punggawa desa sampai ke punggawa kerajaan, bahkan sampai raja pun mengamalkan amalan ini. Nah, mantranya seperti apa? Kita babar. Mantra aji sapu jagat yang dinamakan sebagai aji sapu jagat Wahyuning Praja. Nah, seperti apa mantranya? Ini dia mantranya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatang ajiku sisa jagat sajroning jagat saklebeting jagat sakiwa tengening jagat ya iku ana ning Nur Muhammad, Nur Ilahi sing jumeneng ning awak ingsun. Ingsun ya iku sejatining nur, sejatining rasa kurasaning Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, inilah aji sapu jagat Wahyuning Praja. Kenapa dinamakan Wahyuning Praja? Zaman dahulu ketika orang sudah memiliki jabatan dan ingin agar orang itu mukti dalam arti mukti dari keturunan, bahkan sampai jabatannya langgeng, sampai naik jabatan dan akhirnya bisa menguasai orang banyak, mendudukan lawan-lawan politiknya, diperlukan suatu amalan atau ilmu. Inilah yang namanya aji sapu jagat Wahyuning Praja, atau yang dinamakan aji sapu jagat Wahyuning Praja. Kenapa? Karena setiap orang yang sudah memiliki wahyu projo atau wahyu keprabun seperti raja yang memiliki jabatan, itu berarti alam sudah mengestoni dan leluhur dari daerah itu sudah mengizinkan untuk menjadikan khalifah atau pemimpin di daerah itu. Nah, untuk menguatkan wahyu projo itu, seseorang perlu suatu amalan yang lebih besar agar jabatannya dan kekuatannya menjadikan berlipat ganda, dan insya Allah menjadi pembuka jalan menuju jabatan yang lebih tinggi. Karena dengan demikian, ketika orang ingin menguasai suatu hal yang lebih tinggi, jabatannya lebih luas, dengan jalan yang lebih luas, otomatis wahyu prabunnya ini harus diperkuat. Nah, wahyu keprabun inilah yang tambahkan suatu unsur kekuatan yang memang dari dalam diri sendiri lewat laku, yaitu dengan cara ataupun ilmu yang bernama aji sapu jagat Wahyuning Praja. Tetapi bagaimana lakunya? Nah, laku orang yang sudah memiliki jabatan ini zaman dahulu sama, yaitu beliau tidak makan yang bernyawa selama 40 hari. Tidak bernyawa tuh ya, tetapi ada yang bilang ini boleh mutih, ada yang boleh merawat. Yang tidak bernyawa ini pasti unsurnya adalah daging-dagingan ataupun yang unsur dari sesuatu yang hidup. Ada yang bilang ini perlu makan yang dedaunan ataupun pucuk-pucukan daun saja. Ada yang bilang ini cukup dengan umbi-umbian, ada yang bilang hanya dengan air putih dan nasi putih. Itu sebenarnya sama,
tidak makan yang bernyawa, tetapi dalam kurun waktu 40 hari 40 malam tetap beraktivitas tidak masalah, tetapi amalan ini berlaku 24 jam selama 40 hari tidak makan yang bernyawa, tidak kumpul anak cucu, tidak kumpul dengan istri, dan ditutup dengan pati geni. Pati geni ini adalah tidak keluar, tidak berkumpul dengan anak istri dan tidak boleh terkena sinar matahari atau cahaya selama 1 hari 1 malam. Dan amalan ini dibaca setiap tarian nafas, saelingi, saakeh-akeh, sebanyak-banyaknya. Dan nantinya insya Allah nanti kita dapat wahyu keprabon ataupun mendapatkan kekuatan yang lebih dahsyat agar wahyu keprabon yang ada dalam diri kita menjadi kuat, dan insya Allah nantinya kita bisa menjangkau ataupun mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari yang sudah ada. Nah itu nih, makanya kalau bilang aji sapu jagat ini hanya untuk bermusuh, bukan. Sapu jagat ini lebih ke arah penguasaan diri dan orang banyak yang berada di lingkungan kita dengan jangkauan yang lebih luas. Semua pemimpin yang ada di Nusantara ini pasti mendapatkan wahyu projo. Wahyu projo ini tentu saja tidak gampang, karena memang ada unsur alam, pengestu dari alam, dan titah dari alam, leluhur yang sudah berada di tempat itu, dan akhirnya mendapatkan kita diizinkan untuk memangku jabatan yang ada di situ, menjadi pemimpin dari bangsa manusia dan bangsa dari alam lain untuk menempati tempat itu. Nah, sepertinya tidak sulit, tetapi ini juga tidak mudah, karena orang zaman sekarang tidak pernah mengakui kalau mereka yang memimpin ini mendapatkan wahyu projo. Nah, apakah wahyu projo ini bisa dipaksa untuk kita dapatkan, Mbak? Tentu saja tidak bisa. Kita kampanye seperti apa, kita promosi seperti apa, kita ibaratnya jago seperti apa, jika alam tidak menghendaki, itu tidak mungkin. Karena semua yang sudah ada dalam diri manusia itu sudah digariskan. Seorang pemimpin itu sudah digariskan, siapa orangnya, siapa dari mana asalnya, berapa usianya, dan akhirnya siapapun yang ada itu adalah alam yang sudah memilih, bukan apapun. Tinggal bagaimana kita menjaga amanah yang diberikan oleh alam pada diri kita, tentu saja lewat laku, lewat ibadah, amalan, perbuatan baik, dan tentu saja pengabdian kita kepada masyarakat. Ingat, kita ditaruh di dunia ini dengan jabatan, dengan posisi apapun, itu hanya titipan. Kita ditempatkan di tempat apapun, ini hanya titipan, bukan kita yang memilih, tetapi kita ditempatkan, kita dipilihkan. Nah, insya Allah dengan seperti itu kita harus berbuat baik. Walaupun kita mendapatkan wahyu projo, tetapi kita ternyata tidak berbuat baik, korupsi, akhirnya juga terdepak dari dunia ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.